Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua untuk para siswa kelas 8, terutama kelas 8A, 8B, dan C. Untuk mengisi LKPD 3, yang kebetulan materinya tentang sistem gerak pada manusia, Bapak akan mencoba tentang pembahasan sistem gerak pada manusia, terutama tentang rangka. Ya. Yang pertama, fungsi rangka, bahwa fungsi rangka itu ada beberapa formasi, yaitu tentang bentuk tubuh, sendi, melekatnya otot, ya. Kemudian sebagai pengungkit, penyokong badan, proteksi atau perlindungan, tempat pembentukan sel darah, kemudian fungsi imunologis atau pertahanan tubuh, dan penyimpan kalsium. Kemudian ada beberapa pengelompokan rangka manusia, diantaranya ada kelompok tulang pada manusia, ada rangka aksial, ada rangka apendikular. Rangka aksial adalah tulang tengkorak, tulang belakang, dada, dan rusuk. Sedangkan tulang tengkorak kita bisa lihat bagian-bagiannya, ada bagian kepala, ada bagian muka. Ada tulang belakang. Tulang belakang itu terdiri dari ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, dan 4 ruas tulang ekor. Itulah gambaran tulang belakang yang juga ada pada diri kita. Kalian bisa lihat tayangannya. Kemudian ini yang disebut dengan tulang dada, itu ada 3 bagian. Ada dada atas, dada tengah, dan dada bawah. Kemudian tulang rusuk juga ada berbagai macam tulang rusuk. Ada 7 pasang tulang sejati, ada 3 pasang rusuk palsu, dan ada 2 pasang rusuk melayang. Kemudian rangka apendikular itu adalah tulang anggota gerak atas, tulang anggota gerak bawah. Tulang anggota gerak atas terdiri dari 2 lengan atas atau disebut humerus, 2 tulang pengumpil atau radius, 2 tulang hasta atau ulna, 2 kali 8 tulang pergelangan tangan, 2 kali 5 tulang telapak tangan, 2 kali 14 tulang jari, ya, karena masing-masing kita terdiri dari kanan kiri. Nah, inilah gambarannya tentang tulang tangan. Kemudian tulang anggota gerak bawah terdiri dari 2 tulang paha, 2 tulang tempurung lutut atau patella, 2 tulang kering, tibia atau tulang betis, 7 kali 2 tulang pergelangan kaki, 5 kali 2 telapak tangan, 2 kali 14 ruas tulang jari kaki atau phalanges, dan tulang gelang panggul. Inilah tulang gelang panggul, bisa kalian lihat tayangannya. Kemudian bentuk tulang itu ada tulang pipa, tulang pipi, tulang pendek, dan tulang tidak beraturan. Tulang pipa itu bentuknya panjang, ujungnya membulat, bagian tengahnya bernama metafise atau berongga. Kemudian tulang pendek ini pada kaki dan tangan. Kemudian tulang pipi
berbentuk pipih dan lebar, fungsinya melindungi struktur tubuh. Itu biasanya pada bagian kepala atau tulang tengkorak. Kemudian tidak beraturan. Tidak beraturan itu contohnya tulang rahang dan tulang belakang. Itu tidak beraturan. Rahang dan tulang belakang. Kemudian jenis tulang itu ada dua, yaitu tulang rawan dan tulang keras. Tulang rawan terdiri dari hialin atau fibrosa dan elastin. Sedangkan tulang keras itu osteosit dan matrik. Matrik itu cairan. Kemudian inilah gambaran-gambaran tulang yang juga harus dipelajari oleh kalian. Kemudian ada proses pembentukan tulang atau disebut osifikasi. Ya, ada beberapa proses ya. Ada jaringan embrional, kartilago atau osteoblast. Kemudian proses osteosit. Nah, inilah komponen penunjang tulang sendi. Ada ligamen, ada kapsul sendi, cairan sinovial, tulang rawan hialin. Lalu hubungan antar tulang atau disebut sendi, persendian. Ada 3 macam persendian: sinartrosis, amfiartrosis, dan diartrosis. Kalau sinartrosis disebut sendi mati. Itu contohnya pada tulang tengkorak. Ya, sinartrosis, ada sinbifrosis, ada sinkonbrosis. Nah, itu gambaran tulang tengkorak. Kemudian amfiartrosis, yaitu persendian yang gerakannya sangat terbatas. Kemudian diartrosis, persendiannya sangat bebas. Ya, kalau sinartrosis itu contohnya adalah hubungan antar tulang rusuk dan tulang belakang. Tulang rusuk itu yang di dada. Kemudian kalau sinartrosis, karena gerakannya bebas sehingga ada menghasilkan beberapa sendi. Ada sendi peluru, sendi engsel, sendi putar, sendi pelana, dan sendi luncur. Kemudian gerak karena adanya persendian. Gerak adanya persendian. Ya. Ada ekstensi, abduksi, ada supinasi dan eversi. Kemudian gangguan dan kelainan pada tulang, ada gangguan tulang, gangguan persendian, gangguan yang lain, atau pada tulang belakang. Ya, ini contoh fraktura atau patah tulang yang bentuknya seperti itu. Ada fraktura terbuka, ada fraktura tertutup. Kalau terbuka berarti tulangnya keluar dari daging. Kalau tertutup, tulangnya masih di dalam atau keluar dari daging. Kemudian lordosis, itu tulang belakangnya miring ke kanan atau ke kiri. Kemudian skoliosis, itu dari kaki. Ya. Kemudian kiposis, itu bungkuk, tulang belakangnya melengkung ke depan. Nah, ini kemudian ini yang disebut rahitis. Rahitis itu diantaranya kekurangan vitamin D. Kemudian otot itu alat gerak aktif. Kalau tulang alat gerak pasif. Ya. Karakteristik otot itu bersifat kontraktilitas
ekstensibilitas, elastisitas. Kerja otot itu sinergis, bisa juga antagonis. Sinergis itu artinya bekerja sama, kalau antagonis justru berlawanan. Kemudian macam-macam otot itu ada 3, ada otot polos, lurik atau rangka, dan otot khusus jantung. Nah, itu contoh karakteristik otot. Kemudian anatomi otot, ada yang disebut myofibril, ya itu bisa dilihat antara relaksasi dan kontraksi. Kemudian gangguan pada otot, ya ini ada kejang otot atau kram karena terlalu lelah. Kemudian stiff, kaku leher, tetanus, miastenia atau lemah otot, kemudian hernia, khususnya melorot gitu. Kemudian hipertrofi, otot membesar karena aktivitas berlebihan. Itu barangkali penyampaian sistem gerak pada manusia.